Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, kami akan menyampaikan materi yaitu perang lawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faria sebagai moderator. Saya Adelina Sofianita sebagai penyaji 1. Saya Salwa Rizky Rosdiana sebagai penyaji 2. Saya Fadla Putri sebagai penyaji 3. Saya Fadli Abdullah Nafi sebagai penyaji 4. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh penyaji pertama. Pada penyaji pertama, dipersilakan. Perlawanan Aceh versus Portugis terjadi pada tahun 1523 sampai dengan 1524. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam perlawanan tersebut yaitu Raja de Saunza, Raja Henry Gush, dan Sultan Iskandar Muda. Perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC ini terjadi karena perkembangan Aceh yang begitu pesat sehingga mengakibatkan Portugis dan VOC merasa tersaingi. Dalam perlawanan tersebut, Aceh mengeluarkan segala strategi. Strateginya yaitu melengkapkan kapal-kapal dagang Aceh, mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalinkun. Dalam perlawanan ini tidak ada perjanjian, akan tetapi terdampak akibat bentrokan kedua belah pihak. Selanjutnya, tujuan perlawanan. Tujuan perlawanan Pak Aceh yaitu untuk mengambil ahli kedaulatan dan kebebasan dalam perdagangan dengan siapa saja dan melakukan perdagangan dengan bangsa manapun atas dasar persamaan. Akan tetapi hasilnya itu kegagalan. Mengapa kegagalan tersebut dapat terjadi? Kegagalan tersebut dapat terjadi karena yang pertama, perlawanan masih bersifat kedaerahan dan kurangnya strategi yang tepat dari rakyat Aceh kepada Portugis dan VOC. Dan mereka telah melakukan perlawanan berulang kali, akan tetapi hasilnya tetap gagal karena strategi yang kurang tepat tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua. Kepada penyaji kedua, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya penyaji 2. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu Maluku Angkat Senjata. Perlawanan atau peristiwa Maluku Angkat Senjata terjadi pada tahun 1820 di Maluku. Kedatangan Spanyol dan Portugis membuat masyarakat penduduk Maluku menjadi resah karena sikap keangkuhan dan sombong. Tujuan perlawanan Maluku Angkat Senjata yaitu untuk mendapatkan kedamaian dan kedaulatan agar masyarakat penduduk Maluku dapat mengusir Portugis dan Spanyol dari sana. Kegagalan Maluku mengangkat senjata yaitu liciknya Portugis dan kurangnya persenjataan dalam melawan VOC. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji ketiga. Kepada penyaji ketiga, dipersilahkan. Sultan Agung versus Jipikon. Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan dan persenjataannya untuk melawan VOC di Batavia. Setelah itu, Sultan Agung gagal dalam peperangannya melawan Batavia. Faktor gagalnya itu ada 4, yaitu tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. VOC sering menghalangi kapal-kapal berdagang ke Maluku. VOC menolak kemakmuran kerajaan Mataram. Keberadaan VOC dianggap ancaman serius bagi masa depan di Pulau Jawa. Sebab kegagalan VOC itu menghasut penerus kerajaan Mataram. Perlengkapan senjata VOC lebih lengkap dan lebih modern dibandingkan kerajaan Mataram. Pada tahun 1647 sampai 1677, Sultan Agung digantikan oleh
Sultan Amongkarat I. Sultan Amongkarat I membawa lemah dan zalimnya keadaan Mataram yang dipimpinnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada penyaji 3. Materi terakhir akan disampaikan oleh penyaji keempat. Kepada penyaji keempat, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya penyaji 4 akan menyampaikan materi 4 perlawanan Banten. Pada tahun 1619 di Banten telah terjadi perlawanan rakyat Banten yang sering disebut perlawanan Banten. Tokoh yang ada di dalam perlawanan Banten tersebut adalah Pangeran Surya atau Sultan Abu Al-Fat dan Sultan Ageng Tirtayasa. Penyebab utama dari perlawanan Banten ini karena Banten memiliki lokasi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, Belanda ingin menguasainya, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Lalu terjadilah persaingan memperebutkan posisi sebagai perdagangan internasional antara Batavia dan Banten. Dalam perlawanan Banten, terjadi perjanjian antara Sultan Agung dan VOC untuk merebut Kesultanan Banten. Nasib akhir dari perlawanan Banten adalah pasukan Frankois tak berhasil memukul mundur pasukan Ageng Tirtayasa sampai ke bentengnya. Tujuan perlawanan Banten adalah untuk mengusir pasukan VOC yang bertindak semena-mena terhadap perdagangan Banten. Sebab kegagalan perlawanan Banten: 1. Terlalu kuatnya persenjataan milik VOC. 2. VOC melakukan politik hasut kepada Sultan Haji. 3. Sultan Haji memberontak kepada Sultan Ageng Tirtayasa. 4. Ketidakpercayaannya Sultan Haji kepada ayah dan saudaranya. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jangan lupa Like, comment, share. and subscribe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.